saya akan menerangkan uji beda. Di dalam SPSS ada menu compare min. Sini analyze, compare min. Pertama, one sample t-test. Di sini kita akan menguji sebuah populasi, rata-rata sebuah populasi dengan nilai tertentu. Misalkan kita ingin menguji, di sini kita pakai data, akan ada penelitian berapa nilai rata-rata IQ mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, misalkan demikian. Kita pakai data ini, IQ sama mahasiswa. Data ini saya sengaja saya gunakan satu file untuk beberapa kasus. Untuk kasus pertama, satu sampel compare min, one sample t-test. Kita akan menggunakan data yang ini. Mahasiswa IQ 1 ketika semester 1, tingkat 1 lah misal. Jadi ada sebuah penelitian demikian. Hipotesis IQ rata-rata mahasiswa di perguruan tinggi itu adalah misalkan 130. Lalu mengambil sampel mahasiswa, data ini 50 mahasiswa, diambillah sampel 50, inilah IQ-nya. Baru kita uji t-test, yang lain kita abaikan sementara ya. Oke, jadi untuk one sample t-test datanya mahasiswa dan IQ 1. Oke, analyze, caranya analyze, compare min, one sample t-test. Oke, kita masukkan IQ 1. Hipotesisnya misalkan apakah berbeda nyata nggak mahasiswa IQ mahasiswa dengan 130. Kita masukkan test value-nya di sini 130. Oke. Hasilnya di sini rata-rata IQ dari IQ 1 di semester 1, setingkat 1, 50 mahasiswa IQ-nya rata-rata 116. Standar deviasi 15. Nah, IQ 116 itu dites apakah berbeda nyata dengan 130? Ya, berbeda nyata karena signifikansinya di bawah 5%. Artinya sangat nyata, berbeda sangat nyata. Pertanyaan andai kata hipotesisnya kita ubah, hipotesisnya tidak 130, misalkan 120. Analyze, compare min, one sample t-test. Oke, ini 120. Oke. Jadi kalau ada hipotesis rata-rata mahasiswa di kampus itu IQ-nya 120, lalu mengambil sampel 150 orang, rata-ratanya 116,86, maka hasil penelitian itu mengatakan tidak berbeda nyata. 116 ini tidak berbeda nyata dengan 120. Jadi ini sampel yang 50 ini bukan bukti bahwa H0 yang mengatakan rata-rata IQ mahasiswa di kampus tersebut 120 itu tidak ditolak. Jadi ini tidak berbeda nyata. 116 yang hasil sampel kita, hasil rata-rata sampel 116 ini tidak berbeda nyata dengan IQ rata-rata mahasiswa seluruhan populasi secara keseluruhan. Berarti H0 yang mengatakan H0 rata-rata IQ mahasiswa 120. H1 rata-rata IQ mahasiswa tidak sama dengan 120. Jadi hipotesis 0 tidak ditolak karena signifikansinya di atas 5%. Oke. Persoalan yang kedua, misalkan ada sebuah penelitian. Ini tadi penelitian pertama, sekarang penelitian kedua. Penelitian kedua ingin mengetahui apakah ada beda antara
IQ laki-laki, mahasiswa laki-laki, dan IQ mahasiswa perempuan. Diambil sampel 50, ini sampelnya. Oke, 50 orang. Secara random diukur, ini jenis kelaminnya, lalu ini IQ-nya. Oke, jadi yang dipakai dua adalah perempuan, satu laki-laki. Oke, jadi laki-laki dan perempuan itu adalah populasi laki-laki dan populasi perempuan itu adalah variabel yang independen, yang tidak ada saling terkait, yang tidak ada hubungan. Jadi kita menggunakan analyze, compare mean, independent sample t-test. Jadi populasi kita adalah independen, pria dan wanita independen. Oke, kita masukkan IQ-nya karena kita melakukannya pada tingkat 1. Terus grupnya jenis kelamin, kita definisikan grupnya, grup 1 dan 2. Oke, continue. Oke, nah di sini IQ laki-laki, mahasiswa laki-laki ada 28 orang, rata-rata IQ-nya 112, standar deviation sekian. Yang perempuan ada 22 orang, rata-ratanya 122. Berdasarkan hasil uji T di sini berbeda nyata karena signifikansinya. Ini yang pertama, diasumsikan bahwa variansnya, kalau varians diasumsikan sama, dia tidak signifikan. Kalaupun variansnya tidak sama, diasumsikan tidak sama, dia tetap signifikan. Jadi berdasarkan hasil uji T, independent sample t-test, maka ada perbedaan yang signifikan, yang nyata antara IQ pria dan IQ wanita, karena signifikansinya di bawah 5%. Artinya IQ perempuan 122 ini berbeda nyata dengan IQ laki-laki yang 112. Ini adalah analisis uji T dengan dua sampel yang independen, dua populasi yang independen. Oke. Sekarang persoalan ketiga adalah untuk menguji populasi yang berpasangan, pair sample t-test. Nah, untuk yang berpasangan, datanya seperti ini. Model penelitian seperti ini. Kita ingin menguji apakah ketika tingkat 1 dan tingkat 2 ada perbedaan atau tidak rata-rata IQ dari mahasiswanya sama, mahasiswanya 50 orang, IQ-nya diukur pada tingkat 1 dan diukur pada tingkat 2, atau semester 1 atau semester 2, atau sebelum latihan atau setelah latihan, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya sampelnya, populasinya tetap sama. Jadi diukur sebelum, sesudah, semester 1, semester 2, dan seterusnya. Pokoknya ada hubungannya, populasi ada hubungannya. Analisnya demikian, analyze, compare mean, pair t-test, ya. Oke. IQ 1 masukkan sini, IQ dia masukkan sini. Oke. Di sini terlihat bahwa perbedaan antara IQ 1 dan IQ 1 adalah 116 rata-ratanya dengan standar deviasi 15. IQ 2 118, standar deviasinya 50 orang, sama-sama 50. Uji T-nya ini signifikan, artinya antara IQ 1 dan IQ 2 itu berbeda nyata. Jadi misalkan penelitiannya adalah semester 1, semester 2, artinya ada perbedaan nyata antara rata-rata IQ 1 di semester 1 dan di semester 2. Di semester 2 itu lebih tinggi daripada yang di semester 2 lebih tinggi daripada yang semester 1. Persoalan ketiga adalah analysis of variance.
itu kalau kita punya populasi lebih dari 2, one way ANOVA, misalkan demikian. Apakah IQ rata-rata IQ mahasiswa itu berbeda nyata antara di fakultas 1, fakultas 2 dan fakultas 3? Ya. Kita ambil sampel 50 mahasiswa secara acak di fakultas 1, fakultas 2, fakultas 3. Fakultas 1 keterangannya apa ya? 1 ekonomi, 2 teknik, 3 hukum. Oke. Apakah ada perbedaan nyata? Caranya analyze, compare mean, one way ANOVA, IQ 1, masukkan faktor pembedanya dan fakultas. Kalau kita ingin tahu plotnya, rata-rata plotnya. Oke. Di sini hasilnya. Signifikansinya 0,6. Bentar, saya ini deskriptifnya. Analyze, compare mean, one way ANOVA, option, deskriptifnya, centang di sini, mean plotnya. Oke. Posternya itu. Oke. Nah, ini deskriptifnya. Di Fakultas Ekonomi ada 26 orang, rata-ratanya 118. Di Fakultas Teknik 18 orang, rata-ratanya 115, dan seterusnya. Ini deskriptifnya. Nah, ini uji Units of Variance-nya. Signifikansinya di atas 5%, 0,626, besar sekali. Dan ini rata-rata antara Fakultas Ekonomi, Teknik, dan Hukum. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara IQ rata-rata di Fakultas Ekonomi, Teknik, dan Hukum. Nah, di sini juga menunjukkan di sini ada homogeneous subset. Itu artinya di sini ada hanya satu subset. Satu subset itu adalah mengelompokkan adalah populasi dengan rata-rata yang sama dikelompokkan dalam satu subset. Di sini ada satu subset, berarti rata-rata IQ di Fakultas Hukum, Teknik, dan Ekonomi ini tidak berbeda nyata karena ada dalam satu subset. Andai kata ada 2 subset di sini, subset kedua misalkan ekonomi di sini 120 misalkan, maka 1 dan 2 tidak berbeda nyata, hukum dan teknik tidak berbeda nyata, tapi dengan ekonomi berbeda nyata. Andai kata itu terjadi ada 2 subset. Di sini ada 1 subset. Ya. Oke, ini plotnya. Ini jangan dilihat bentuk grafiknya dalam bentuk skala yang normal, tapi ini dibuat tidak proporsional. Ini 112, 114. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata IQ di Fakultas Hukum, Teknik, dan Ekonomi. Sekian, terima kasih.